Nama gue di sini Joshua dan Imeza Ranjanis. background kita ini sama-sama ya, orang dewasa umur 20 ya. Oh, umur Iya, 20 udah dewasa kan ya? udah Udah dong, dewasa. udah dewasa. Oke, sama-sama lagi menjalani kuliah dan sambil kerja ya. Iya, betul banget. Nah, jadi si Ima ini punya filosofi sendiri ya dalam hidupnya supaya kesibukannya tetap berjalan gitu. Bener kan? Iya, tentunya harus berjalan dengan seimbang sih. Nggak bisa, kalau misalnya kita ngelakuin pekerjaan gitu kan, terus kita sambil kuliah, tapi kita penuh dengan kegiatan, biasa kan kita ngerasa stres, gampang ngerasa down Benar. gitu. Jadi kita perlu yang namanya menjaga keseimbangan atau disebut biasanya life balance ya. Iya, life Iya, balance. gitu. Benar banget. Itu maksudnya life balance gimana tuh? Semuanya harus seimbang. Terus kalau udah seimbang, apa? Apa yang dicari dari keseimbangan itu? Kalau menurut gue sih life balance itu tentang gimana kita mengatur kegiatan kita dengan lebih seimbang. Misalnya kalau misalnya kita kuliah nih, kita kan kuliah ya, sambil kerja kan. Nah, itu bisa banget dijadiin contoh tuh, karena kalau misalnya kita terlalu fokus sama kuliah kita kerjain tugas kuliah kita di kantor kita, misalnya kayak kayak gue sih, gue pernah kan kalau misalnya ujian itu gue pelajarin di kantor karena nggak keburu kan, karena kan kita kuliah malam. Kadang suka keteteran gitu di UASnya. Benar. Gue sih lebih keteteran ya. Gue keteteran banget. Karena gue bukan tipe orang yang bisa belajar sehari semalam gitu. Gitu kayak Oke. bukan tipe yang bisa belajar hamin satu sebenarnya ya. Jadi gue tuh akhirnya gue biasanya bawa ke kantor buat belajar. Nah itu sebenarnya nggak bagus sih, nggak balance gitu. Jadi karena kita ada kerjaannya yang khususnya gue tuh merasa kerjaan gue kok, aduh ini jadi keteteran juga karena fokusnya belajar buat hari itu. Jadi bakal susah sih, bakal nggak balance. Jadi life balance itu pastinya kita harus tetap seimbang antara kita kuliah, antara kita kerja, antara kita ngelakuin kegiatan satu dengan yang lain harus tetap seimbang gitu sih menurut gue. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih ini lebih ke masuk filosofi yin and yang ya. Benar nggak? Iya sih bener banget. Emang yin and yang itu kayak gimana? Lo kan gue lihat-lihat lo menerapkan filosofi ini. Boleh nggak jelasin? Kalau menurut gue sih, pertama dari pengertian yin and yang dulu ya. Jadi asal-usulnya ini tuh konsepnya berasal dari filosofi Tiongkok. Nah, makna yin and yang itu jadi antara gelap dan terang, terus pasif dan aktif. Jadi ini secara sederhana ya, secara sederhana maknanya kayak gitu. Oke. Iya. Nah, peran yin and yang itu kita harus paham nih. Jadi perannya itu dalam menjaga keseimbangan hidup. Jadi ini sangat relate ya sama topik yang kita bahas Iya. tentang keseimbangan yin and yang itu benar-benar filosofi yang intinya tuh kita harus bisa menjaga keseimbangan dalam hidup walaupun ya pastinya sih susah ya. Cuman Benar. tetap bisa mengoptimalkan life balance yang kita mau gitu. Emang kalau misalnya kita nggak nerapin nih filosofi sini, maksudnya kan kita di sini kan sama-sama belajar ya. Kita APBN, ambil positif, buang negatif. Nah, menurut gua ini filosofi yang cukup baik gitu. Dan gue juga perlu tahu kenapa kita harus nerapin life balance ini. Emang kalau enggak kenapa? Ya kita pastinya harus nerapin sih. Kalau enggak kita keteteran kayak gue tadi ya. Gue kan Stres bawa gitu. kerjaan, pernah bawa kerjaan ke rumah juga gitu kan. Jadi Hmm. stres pastinya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa balance gitu kan, kita nggak bisa menyeimbangkan antara urusan-urusan kita yang kita punya. Jadi ada masalah baru nih, ada masalah baru muncul. Terus ini ada kaitannya juga sama emosi kita ya, emosi kita jadi kurang stabil. Gimana sih kalau misalnya kita lembur, itu lembur tuh, itu kan seharusnya kita punya waktu buat ini ya, work life balance, istilahnya kita punya waktu buat Benar, healing benar. gitu. Jadinya ya pastinya kita bakal ngerasa tertekan gitu, ngerasa stres gitu, karena waktu yang biasa kita pakai buat keluarga jadinya kita nggak bisa pakai, waktu yang biasa kita pakai buat keluarga jadi nggak ada gitu kan. Jadi kita tuh
kok kurang gitu ya waktunya buat kita healing-healing, Hmm, apalagi zaman Gen Z ini ya suka healing iya, keluar-keluar. Jadi rasanya tuh sedih gitu ya. oke, Bakal bikin stres sih, emosi jadi nggak stabil dan bikin kita jadi tertekan lah pastinya. oke, Nah, oke, abis itu gue gantian nanya dong, selalu ah, mulai nanya. oke, boleh, boleh. Nah, menurut tuh di tengah kita kan ada nih ya, stres kerja gitu kan, pasti ada dong. Nah, itu kita harus ngelakuin hobi-hobi tuh gimana gitu kan, sedangkan waktunya kita ngelakuin sambil kerja nih. Nah, itu hobinya gimana tuh kita bisa tetap melakukan hobi yang kita suka, gimana caranya? Padahal kita kan sibuk. Oke, oke. Kalau menurut gue sih, gue ada sendiri ya. Gue hobi banget nge-gym. Gue nggak tahu sih masuknya hobi atau apa ya, kesehatan. Tapi gue suka aja nge-gym gitu. Walaupun emang sakit aja, bikin badan sakit aja gitu. Karena gue kerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu gue kosong. Gue bisa manfaatin gym gue itu di Sabtu dan Minggu. Gue Oh, bakal oke bisa oke. maksimalin di 2 hari itu gitu. Nah tapi kadang eh, mungkin banyak juga yang gak relate sama kita nih ngomong life balance bener banget, pasti dia nggak relate. Tapi secara kalian sadari sebenarnya life balance ini sebenarnya kalian yang ciptakan gitu, bukan menurut kita. Tapi menurut kalian masing-masing tuh gimana. Misalnya ya gue mau punya hobi, gue kerja, gue mau punya hobi misalnya kayak tadi ya, ya kalian terus sendiri aja kerjanya gimana. Jadi life balance itu lebih ke kita memprioritaskan hal-hal yang menurut kita tuh penting dulu. Sebenarnya orang itu punya waktu, cuma menurut prioritas dia tuh gimana gitu. Kayak misalnya ya kalau misalnya sayang sama keluarga kan pasti dia bakal spend waktu lebih banyak sama keluarga. Misalnya dia sayang sama diri sendiri, dia pakai waktu dia buat kesehatan, nge-gym dan lain-lain ya. Jadi keseimbangan itu kalian ciptakan sendiri menurut prioritas kalian gitu. Oh ya, berarti di sini kita juga belajar kalau kita harus bisa memprioritaskan ya, Ya, teman-teman. tapi itu sih baik lagi ya, mungkin gak relate itu. Gak Ya relate di itu mana tuh? gak relate, mungkin gak relate nih orang ngomong doang kayak gitu ya. Cuma gak ngomong doang sih. Ada juga orang gak seimbang karena melakukan tanggung jawab dan juga tuntutannya gitu. Misalnya kayak tadi ya, kerjaannya dibawa ke rumah, itu kan sebuah tuntutan gitu, Iya. bertanggung jawab juga yang harus dia kelarkan gitu, selesaikan. Ya ini beneran gue beneran ngelakuin ini nih, beneran dilakuin sama orang-orang kebanyakan gak Iya, sih? orang kebanyakan Kayak sampai lembur juga iya ada. sambil pernah juga. Terus ya emang sih kalau misalnya kita mikir ya emangnya bisa gitu. Kadang kita mikir Iya, life balance itu kan kayak secara di pikiran kita gitu. Kok kayaknya gak mungkin juga ya ngomong mm-mm, doang gitu kan. iya, Heeh. padahal mah bisa aja sih, Bisa aja tergantung ya. prioritas saja. Hmm. Jadi kita olah prioritas kita jadi sebuah keseimbangan untuk diri kita sendiri gitu. Tadi gue kalau Hmm. dari cerita gue, ya gue kerja terus gue hobi nge-gym, gue nge-gym di hari Sabtu Minggu gitu. Gitu sih. Iya. Kalau lu sendiri udah menerapkan belum? Kalau gue sih yang pastinya kalau gue jawab dengan sangat jujur ya gitu. Kuliah sambil kerja tuh memang menyulitkan gitu dan kadang nggak bisa spend time waktu banyak buat hobi ya. Jadi Hmm. kalau gue sendiri, gue kan kuliah itu dari Senin libur kita. Kalau misalnya Senin tuh ada waktu lah ya, jadi bisa buat main gitar gitu. Terus Selasa sampai Sabtu itu kan kuliah sambil kerja. Nah jadi waktu Senin biasanya tuh gue itu ngelakuin hobi-hobi lah gitu. Cuman kadang kebanyakan itu mager ya. Ya untuk Gen Z, gue kan Gen Z ya. Kadang tuh pengen spend time buat istirahat gak Ah, sih? Kayak benar, benar. istirahat di rumah aja gitu. Kalau gue sih lebih suka istirahat ya Ya, gitu. Nah jadi itu kita niatnya pertama di kantor tuh pengen banget lakuin hobi, tapi pas pulang-pulang kita pengennya rebahan aja gitu, iya benar pengen banget. bobo, ya pengen tidur. Itu gue relate banget sih sama kalau misalnya kerja tuh pasti pengennya istirahat gitu kan, pengen langsung istirahat. Ya cuman lagi kalau misalnya kita inget-inget lagi nih, suatu ada tuh yang kita sukai banget nih, kayak kita punya passion lah di suatu hal. Misalnya passion gue kan di musik ya. Ya karena gue punya passion di musik, ya gue mau dong ngelakuin sesuatu yang bisa improve skill musik gue. Iya Misalnya benar main banget. gitar Benar, gitu. benar. Terus gue coba buat cover lagu juga, gue sambil nyanyi sambil main gitar kayak gitu. Gitu sih gue biasanya ya. Kalau kita harus mentingin pendidikan, nah, tapi kita jangan sampai lupa nih sama apa yang
jadi passion kita sama ini gitu, biar kita tuh nggak burn out ya, istilahnya burn out ya kalau zaman Bener, sekarang. Jadi kalau misalnya kerja mulu, terus bener, belajar mulu kan bisa burn out ya bisa gitu. stres Iya, ya, jadi kita tetap lakuin apa yang kita suka. dikit-dikit bisa healing gitu ya, Iya, kita ngabisin tetap duit itu. self reward kalau zaman sekarang mah. Iya,